Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi jarak titik ke bidang subbab ketiga dari bab jarak di dimensi 3. Nah, kita langsung aja ya. Jarak titik ke bidang tuh apa sih? Nah, jarak titik ke bidang tuh maksudnya garis tegak lurus ke bidang. Nah, gimana sih caranya? Caranya sama kayak cara jarak titik ke garis. Misal gini, ada titik A, nih titik A di bidang dan bidang alfa nih, udah aku gambar. Jadi, nah kita anggap proyeksi titik A ini ke bidang alfa itu A aksen. Ini kan tegak lurus kan harus siku-siku gini ya. Nah, maka jarak antara A dan A aksen adalah itu jarak antara titik titik A, misalnya titik A dengan bidang alfa. Oke, dengan bidang alfa itu jarak titik ke A ke bidang alfa. Nah, oke. Nah, selanjutnya contohnya dalam bangun ruang tuh gimana sih? Nih, sini dalam gambar kedua ada bangun ruang kubus ya, dan ada pertanyaan jarak antara titik H ke bidang ABCD. Nah, proyeksinya tuh yang mana? Proyeksinya tuh yang ini. Proyeksinya tuh ada di titik D karena tegak lurus dengan titik H ke bidang ABCD ini. Maka jawabannya itu adalah jarak antara titik H ke bidang ABCD adalah panjang HD. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini kan ada sebuah balok ya. Panjang rusuk-rusuk balok ABCD EFGH adalah AB 4 cm. Ini AD-nya 3 cm sama aja kayak BC. Terus AE-nya itu 5 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang ACGE. Nah, jawab ya. ACGE itu yang mana sih? ACGE ini yang udah aku dari sini nih ACGE. Nih ACGE. Setelah itu, tapi kalau jarak titik B ke ACG itu yang mana? Yang ini nih, udah aku garisin juga. Nah, kita bikin jadi ini kita anggap jarak antara B ke ACG ini adalah B aksen ya. Nah, ini B aksen. Setelah itu kita udah keluarin nih segitiganya. Tulis lagi tadi B aksen. Ini jarak antara B ke bidang ACGE. Kita keluarin biar mudah segitiganya. Nah, yang langkah pertama kita cari AC-nya dulu nih. AC-nya tuh berapa sih? Kan di sini udah ada dikasih tahu akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, AB kuadrat itu berapa? AB kuadrat itu 4 ya. Kita tulis 4 di sini. 4 kuadrat ditambah BC-nya 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu kan 16 ditambah 9, 3 kuadrat. Hasilnya kan 25. Nah, akar 25 itu kan 5 ya. Nah, 5 cm. Ini AC udah ketemu nih. AC-nya itu 5 cm. 5 cm. Nah, udah ketemu 5 cm. Nah, habis itu dan selanjutnya kita cari yang nomor 2 itu B aksen ini. Nah, gimana tuh? Kita gini aja biar gampang. AB dikali BC per AC sama dengan tadi AB-nya 4 ya.
dikali BC-nya tadi 3, terus AC-nya tuh kan 5 tuh. Nah, jadinya 12/5, 4 kali 3 12/5. Nah, 12/5 ini sama aja kayak 2,4 cm. Nah, oke. Nah, ini jarak antara titik B ke bidang ACG itu senilai 2,4 cm. Tulis di sini ya, 2,4 cm. Nah, oke. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah Rida Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jarak dua garis sejajar. Di mana kita harus tahu dulu arti dari jarak dua garis sejajar adalah jarak antara garis G dengan garis H yang sejajar. Panjang ruas garis AB itu tuh sejajar dengan garis G dan garis H. Jadi di sini diketahui ada dua garis. Yang pertama ada garis G, yang kedua adalah garis H. Baru setelah ini kita cari tahu nih garis mana yang sejajar sama mereka. Makanya di sini kita buat satu garis yang sejajar dengan garis G dan H, yaitu kita namai aja garis AB. Di sini tuh adalah ruas garisnya ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Ditentukan balok ABCDFGH dengan panjang rusuk AB-nya 8 cm, AD-nya 4 cm, dan AE-nya 6 cm. Tentukan jarak antara garis AC dan garis EG. Dimana yang kita ketahui adalah garis AB, berarti garis diketahui, garis AB sama dengan 8 cm, garis AD sama dengan 4 cm, garis AE sama dengan 6 cm. Nah, tentukan jarak antara garis AC dan garis EG. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita harus tahu nih, kita lihat di sini kan ada garis AC sama garis EG. Nih, garis AC itu sejajarnya otomatis sama garis EG. Nah, setelah ini kita cari tahu nih, garis mana sih, ruas garis mana yang sejajar sama mereka. Ternyata ruas garis yang sejajar adalah garis AE. Sedangkan garis AE ini jaraknya udah diketahui nih 6 cm. Berarti jarak antara garis AC dan garis EG adalah AE sama dengan 6 cm. Ini dia penjelasan dan contoh soal dari jarak dua garis sejajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaleria Malawat. Saya akan menjelaskan tentang jarak garis dan bidang sejajar. Nah, apa itu sih pengertiannya? Pengertiannya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan garis dan bidang secara tegak lurus. Di sini ada visualisasi dari materi ini. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal. Contoh soalnya itu tentukan jarak garis EG dan bidang ABCD. Nah, ini tuh karena garis EA tegak lurus dengan garis EG ABCD, jadi kita bisa simpulkan bahwa jarak garis EG adalah 5 cm. Nah, ini seperti ini. Jarak segaris menghubungkan garis secara tegak lurus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Nadia Khairani dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jarak dua bidang sejajar. Nah, sebelum itu, jarak dua bidang sejajar adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua bidang secara tegak lurus. Seperti pada gambar ini, di mana titik A yang terletak pada bidang alfa dan titik B terletak pada bidang beta dihubungkan oleh garis tegak lurus yang memotong pada titik B di bidang beta. Nah, maksud dari jarak dua bidang sejajar antara
bidang alfa dengan bidang beta adalah adalah sebuah garis yang menyatakan seberapa jauh posisi antara kedua bidang, di antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke contoh soal ya, yaitu panjang rusuk balok ABCD EFGH, di mana pada garis AB itu sebesar 4 cm, garis AD 3 cm, dan garis AE sama dengan 5 cm. Ini panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 5 cm. Nah, tentukan jarak antara garis BE dengan garis CA. Di sini pada yang pertama itu garis BE dengan garis CH. Nah, di sini garis BE itu di sini kita tarik garis antara garis BE dan garis CH. Nah, sebelumnya di sini kan AB itu 4 cm, BC itu 3 cm, dan EA itu 5 cm. Sedangkan yang ditanya itu garis BE dengan garis CH. Bisa kita lihat di sini garis BE itu sejajar dengan garis CH. Nah, BCEH ini membentuk sebuah bidang kan? Ini sebuah bidang di mana garis BE itu sejajar dengan garis CH. Maka panjang antara garis BC ini. Selanjutnya di nomor 2, jarak antara garis EG dengan bidang ABCD. Garis EG dengan bidang ABCD. Di sini jarak antara garis EG dengan bidang ABCD itu kita buat garis tegak lurusnya dari sini. Kita jatuhin di bidang ABCD. Nah, garis tegak lurus yang menghubungkan antara garis EG dengan bidang ABCD itu bisa kita buat seperti ini. Garis EG itu kan berpotongan dengan garis AE di bidang ABCD kan. Karena itu maka karena garis EG itu berpotongan dengan garis AE di bidang ABCD, maka bisa kita simpulkan bahwa jarak antara garis EG dengan bidang ABCD itu sama panjangnya dengan garis AE. Maka jawabannya jarak garis EG dengan bidang ABCD itu sama dengan 5 cm. Karena panjangnya sama dengan garis AE. Setelah itu di nomor C, jarak bidang ADHF dengan bidang BCGF. Bidang ADHF sini dengan bidang BCGF. Nah, jarak antara bidang satu dengan bidang kedua ini itu dihubungkan oleh garis tegak lurus. Garis tegak lurusnya itu bisa kita buat seperti ini. Bidang ADHE itu berpotongan dengan garis AB. Nah, maka jarak antara bidang ADHF dengan bidang BDGF itu sama panjangnya dengan garis AB, yaitu sama dengan 4 cm. Maka jawabannya, karena bidang ADHF dengan bidang BCGF itu sejajar, maka bisa disimpulkan bahwa ia berpotongan. Maka baik ADHE ataupun BCGF itu berpotongan dengan garis AB. Maka panjangnya sama dengan 4 cm. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
di subbab yang kelima aku jelasin jarak dua garis bersilangan. Nah, garis bersilangan tuh kayak gimana sih? Nah, yang disebut garis bersilangan tuh kayak gini. Jadi garis yang diperpanjang itu dia tidak akan ada titik potongnya dan tidak akan sejajar. Nah, pengertian dari jarak dua garis bersilangan itu panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua garis secara tegak lurus. Jadi kalau ada yang kayak begini, kita tinggal jatuhin garisnya aja ke bawah sini. Jadi kan ketemu nih. Jadi dia kan bakalan tegak lurus. Nah, buat contohnya itu diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 3 cm. Tentukan jarak garis AE ke garis BC. Nah, artinya kan gak akan ada garis berpotongan. Nah, jarak dari AE ke BC itu yang paling dekat yang mana sih? Jawabannya kan pasti jarak AB. Nah, jarak AB itu rusuknya kan 3 cm. Jadi jawabannya 3 cm. Kenapa? Karena garis AB itu tegak lurus dengan garis AE dan garis BC.